السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا. Hadirin Jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, kembali kita berjumpa pada kajian kitab Riyadhus Shalihin. Malam ini kita masih melanjutkan pembahasan tawakal dan yakin. InsyaAllah kita memasuki hadis yang ke-8 atau ke-9 pada malam berbahagia ini. Hadirin yang saya muliakan, pertemuan yang lalu telah kita bacakan hadis Nabi SAW yang memberikan pesan kepada umatnya, kita semua, sebagaimana diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Abi Imarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau yang mendapatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengajaran doa itu doa yang diucapkan sebelum kita terlelap tidur, yang bagian pada zikir di antara zikir tidur, yang dia merupakan akhir yang diucapkan di antara zikir-zikir tidur itu. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apabila seseorang hendak tidur menuju ke tempat tidurnya, maka hendaknya dia berwudu, kemudian dia tidur dengan berbaring sebelah kanan dan mengucapkan doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Fadilah barang siapa yang membacakan doa zikir tersebut sebelum dia tidur, maka andaikan dia mati di malam tersebut dan dia mati dalam tidurnya, maka dia mati dalam keadaan fitrah, mati meninggal dunia dalam memegang fitrah, yaitu Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, malam ini kita melanjutkan hadis berikutnya, yaitu qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'b bin Sa'd Tamim bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Taymi radhiyallahu anhu, وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم. قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. متفق عليه. Hadis ini mengisahkan kepada kita tentang sebuah kejadian yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika hendak hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah.
ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sudah berdakwah secara terang-terangan, menyeru manusia waktu itu yang ada di Makkah, maka sejumlah manusia mengikuti ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendakwahkan mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajak mereka untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan mereka akan bahaya syirik dan seterusnya. Ketika Nabi sudah berdakwah secara terang-terangan dan orang-orang pun ada mengikutinya, maka di kala tersebut orang-orang musyrikun pada ketakutan. Jadi orang-orang musyrik bergeraklah mereka untuk menantang dan menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan usaha, berbagai macam usaha untuk mempersempit gerak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini awal Islam, Pak. Dan mereka pun menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan dan perbuatan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan dan memberikan izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan Makkah menuju Madinah, atau yang disebut dengan hijrah. Fahajara alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berhijrah. Waktu itu sekitar tahun ke-13 setelah dibangkitkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berhijrah ke Madinah, dan tidak ada yang menemani beliau waktu itu kecuali hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, dan yang menunjuki jalan serta khadimnya. Maka hijrahlah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Berita hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar beliau dari Makkah, itu didengar oleh orang-orang musyrikin. Al-musyrikun, orang-orang musyrik, mereka mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Makkah. Maka ketika itu mereka menjadikan 200 unta bagi siapa saja yang bisa mendatangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan barang siapa yang bisa mendatangkan Abu Bakar radhiyallahu an, maka diberikan 100 unta. Ya. Jadi sejak awal itu yang bisa tangkap dai itu dapat hadiah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi taruhan bagi orang-orang yang siapa bisa mendatangkan Nabi Muhammad waktu itu di hadapan orang-orang musyrikin dan tokoh-tokoh mereka dapat 200 unta. Atau yang bisa mendapatkan temannya itu Abu Bakar radhiyallahu an, maka dapat 100 unta. Saya kira ini sudah dibahas oleh Ustaz Irwanto. Wasara an-nas, maka jadilah orang waktu itu yatlubuna ar-rajulaini fil jibal wa fil awdiyah wa fil magharat wa fi kulli makan. Maka ketika itu orang mencari, ya, mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu an di gunung-gunung, di bukit-bukit, di lembah-lembah, di gua-gua, dicarilah
Di semua tempat. Unta 200 bo. 200 unta. Dapat Nabi kasih ke tokoh musyrikin, kita dapat unta 200. Sehingga akhirnya mereka berhenti pada sebuah gua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalamnya bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itulah yang disebut dengan Ghar Thur, gua Thur. Orang kita biasanya ketika umrah ataupun haji biasanya dibawa melintasi gua Thur tersebut. Ya, biasanya diberhentikan di bawah dan diperlihatkan itu gua Thur, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi ketika itu dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, kondisi sekarang aja kita naik aja itu lumayan, Pak. Ya kan? Biasa orang yang di bawah foto-foto kan begitu. Gua Thur. Bukan Gua Hira. Gua Hira itu yang dekat dengan Makkah. Biasa itu ketika kita menuju ke Arafah, dalam perjalanan ke Arafah, kita melewati Thur, biasanya dibawa oleh para gaid. Disitulah di Gua Thur tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bersembunyi selama 3 malam. Selama 3 malam. Maka orang-orang mencarinya, enggak dapat-dapat. Namun ketika mereka sudah sampai di depan Gua Thur, mereka itu sudah di depan itu sebenarnya. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menolong hambanya, walaupun sudah di depan mata mereka, mereka tidak bisa melihatnya. Dan mereka tidak mengetahuinya. Maka ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau saja salah satu orang dari mereka melihat ke bawah kakinya, la absarana, sungguh pasti mereka akan bisa melihat kita." Yang mereka sedang di depan gua itu, andaikan mereka itu lihat ke bawah kaki mereka, maka kita akan kelihatan. Ya. Li'annana fil ghar. Karena Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di gua, yang mana gua itu di bawahnya. Kalau mentang duh. Tai kala kan baki mentang duh. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menenangkan Abu Bakar, "Ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma." Ma dhannuka ya Abu Bakr bithnaini Allahu thalithuhuma. Maknanya adalah, apakah ada seseorang yang mampu untuk mencelakai keduanya, Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi yang ketiga di antara mereka. Janganlah wahai Abu Bakar engkau menduga kita ini berdua, melainkan kita bersama kita ada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah. Al-Quran menyebutkan di surah At-Taubah ayat 40 bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "La tahzan, innallaha ma'ana." La tahzan, janganlah engkau berduka cita, janganlah engkau bersedih. Innallaha ma'ana,
Kenapa enggak dikatakan jangan engkau takut? Karena rasa sedih sudah mendominasi rasa takut yang ada pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidak ada rasa takut. Dia sedih membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini la tahzan innallaha ma'ana, menegaskan dan menenangkan Abu Bakar radhiyallahu an untuk tidak perlu bersedih dan tidak perlu khawatir, tidak perlu susah, karena Allah lah bersama kita. Bayangkan keyakinan. Maka tidak akan ada yang mampu seorang pun untuk menyakiti keduanya, Nabi Muhammad dan Abu Bakar radhiyallahu an, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadi penolong bagi keduanya. La ahad yaqdir, karena tidak ada yang bisa menghalangi sesuatu yang telah Allah berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan sesuatu yang telah Allah halangi. Nyoka Allah kena jauh hana tho tham. Nyo Allah ka getam hana tho jauh iba.